Baik, terima kasih pada kawan-kawan media cetak, media online, dan media elektronik. Pada hari ini, Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja yang merupakan gabungan kurang lebih hampir 70 organisasi serikat buruh di tingkat nasional dan organisasi kerakyatan, petani, nelayan, buruh, transportasi, perkebunan, dan lain sebagainya, mengadakan aksi di depan Kedubes Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nanti akan dilanjutkan long march ke Kedubes Amerika Serikat dan terakhir di Kedubes Mesir. Tuntutan yang diajukan ada 4. 1. Stop perang Iran dan Israel. Kami minta PBB harus mengambil peran aktif, karena perang Iran dan Israel ini dampaknya tidak hanya secara politik, tapi akan terjadi tragedi kemanusiaan, pembunuhan manusia yang mungkin akan ribuan, puluhan ribu, ya. Dan juga dampaknya adalah ke ekonomi. Kita ingat Iran nomor 2 penghasil minyak dunia setelah Saudi Arabia. Harga minyak akan meroket di mana-mana pun. Kalau harga minyak meroket, pasti harga barang akan naik tanpa kendali dan mengakibatkan juga jalur penerbangan komersial akan terganggu. Perang Iran Israel ini nggak bisa dibiarkan seperti perang Rusia dan Ukraina. Kami juga memprotes kan terjadinya perang Rusia dan Ukraina. Perang ini akan merembet kemana-mana karena Timur Tengah adalah daerah yang akan bergolak akibat perang ini. Dan kalau terjadi perang dunia ketiga, kalau sekali lagi, tentu seluruh dunia, seluruh umat manusia akan dirugikan. Oleh karena itu kami minta PBB segera mengadakan sidang majelis umum secara darurat. Kami akan kirim surat resmi dari Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja di seluruh Indonesia untuk meminta PBB mengadakan sidang umum darurat, menghentikan segala daya upaya perang di Iran dan Israel. Ceasefire, gencatan senjata, dan hentikan, tidak hanya berhenti dan di ceasefire aja, tapi benar-benar gencatan senjata yang dilanjutkan dengan penghentian perang di Iran dan Israel. Kemudian yang kedua, kami minta stop genosida di Gaza dan Palestina. Karena perang Iran-Israel ini rentetan dari sebelumnya adalah aneksasi atau penjajahan Israel mencaplok tanah Palestina, khususnya di Gaza. Oleh karena itu kalau genosida di Gaza tidak dihentikan, pasti Iran akan mengajak negara-negara Islam untuk melawan Israel. Dan Israel akan mengajak sekutunya Eropa seperti Inggris, Prancis, Italia, dan tentu Amerika. Anda bisa bayangkan kalau Cina dan Rusia memindahkan pertempuran di Rusia dan Ukraina ke Timur Tengah. Indonesia akan rugi. Indonesia juga akan terdampak. Partai Buruh dan Serikat Buruh adalah anti perang. Kita tidak mau ada perang. Jangan berdiam diri pemerintah Indonesia. Apalagi pemerintah Indonesia memainkan peran negara non-blok. Oleh karena itu, selain menghentikan perang di Iran dan Israel, dahulukan menghentikan genosida di Gaza, Palestina. Saya orang internasional. 10 tahun saya menjadi salah satu pengurus badan pusat PBB, ILO Governing Body. Saya paham situasi dunia. Kami di Serikat Buruh dan Asosiasi Pengusaha dan pemerintah di ILO Governing Body mendiskusikan ini. Karena dampaknya kemana-mana. Kejahatan yang sangat merugikan manusia hanya 2. 1, perang. Yang kedua, eksploitasi buruh yang hak-haknya tidak diberikan. Tuntutan yang ketiga adalah mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk tidak terlibat campur dalam peperangan Iran dan
dan Israel. Ya, jangan ikut-ikutan. Begitu Amerika ikut, pasti Yaman akan nyerang Houthi. Kalau Yamannya Houthi nyerang, Hizbullah di Lebanon nyerang. Dan tidak menutup kemungkinan dari Korea Utara, dari negara-negara yang pro kepada Iran juga akan turun. Berbahaya kalau Amerika masuk. Ingat Perang Dunia Pertama dan Kedua, selalu ada campur tangan negara besar yang kemudian memantik Perang Dunia. Jangan main-main sekali lagi. Kalau Iran dan Irak dulu pernah perang, itu antar sesama negara Islam. Kalau sekarang sudah membawa ideologi, bahkan nilai-nilai agama, pasti akan dijadikan alasan. Yang keempat, kami meminta pemerintah Mesir melalui PBB mendesak pemerintah Mesir membuka perbatasan Rafah antara Mesir dan Gaza Palestina, sehingga bantuan kemanusiaan yang untuk rakyat Gaza bisa masuk. Sekarang kelaparan sudah di mana-mana. Karena kalau Iran Israel terus berperang, isu tentang Gaza Palestina akan diangkat di seluruh dunia. Dan Anda ingat, negara-negara nuklir di negara Islam juga akan bersiap bertempur. Seperti Pakistan sudah menyatakan dirinya untuk ikut terlibat, Korea Utara ikut terlibat. Kawan-kawan, melalui Indonesia, mudah-mudahan bisa tersiar ke seluruh dunia bahwa kita menginginkan perang dunia ketiga tidak terjadi. Tapi kalau negara-negara nuklir udah ikut, di situ ada Amerika di satu blok, kemudian Cina, Rusia, Pakistan dan Korea Utara di blok lain, dunia akan mengalami guncangan. Dan Perang Dunia Pertama terjadi karena pangeran dari Polandia terbunuh. Pangeran Polandia Austria. Hanya gara-gara terbunuh, kemudian dua negara berperang, terjadi Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Kedua pun Pearl Harbor dihantam oleh Jepang, yang kemudian memantik Amerika membalas, terjadi Perang Dunia Kedua. Untuk mendesak diadakannya sidang umum darurat. Jangan sidang Dewan Keamanan. Saya kan orang PBB. Saya ini aktif di PBB 10 tahun. Cuma di ILO-nya. Kantor saya di Geneva, dan kadang-kadang kami bersidang di UN, tapi lebih banyak di Geneva. Oleh karena itu, peran PBB kalau mengandalkan Dewan Keamanan, maka yang ada adalah veto. Maka kami mendesaknya adalah sidang umum darurat, karena diikuti oleh seluruh negara. Langkah berikutnya, mengirim surat ke Kedubasan Amerika melalui Dubes Amerika di Jakarta, agar kirim surat ke Donald Trump untuk tidak terlibat dalam perang, bahkan mendesak menghentikan perang. Kami juga akan mengirim surat resmi ke Konfederasi Serikat Buruh Sedunia ITUC berkantor di Brussel, agar mengambil langkah-langkah mendesak pemerintahan Donald Trump dan Serikat Buruh melalui Serikat Buruh AFL-CIO, Serikat Buruh Amerika, agar mendesak Donald Trump menghentikan perang. Kalau perlu ada demonstrasi di Amerika, kami akan mengusulkan melalui AFL-CIO, yaitu Konfederasi Serikat Buruhnya Amerika, mengorganisir demonstrasi besar di Amerika menolak perang. Dan di seluruh dunia kami minta ITUC juga menolak perang. Kemudian langkah berikutnya, kami juga mengirim surat ke pemerintah Mesir untuk membuka perbatasan. Selain itu, kami juga meminta pemerintah Indonesia sebagai negara besar di negara non-blok mengambil proaktif, kalau perlu mengirim pasukan perdamaian di bawah naungan bendera PBB, selain membantu tragedi kemanusiaan dan bantuan-bantuan kemanusiaan. Apakah sudah diagendakan akan berdialog dengan pemerintah, khususnya Presiden Prabowo begitu? Kami akan minta berdialog dengan Presiden Prabowo, mengirim surat resmi. Partai Buruh akan mengirim surat resmi juga ke DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto untuk menerima Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh untuk mengadakan dialog langkah-langkah lanjutan. Kalau tidak, kami akan demonstrasi terus. Waktu perang Rusia Ukraina, saya di depan DPR, yang pertama kali demo kan Partai Buruh juga dan Koalisi Serikat Pekerja. Saya mengingatkan, ini perang akan lebih dari setahun, karena saya tahu karakter bangsa-bangsa itu dan informasi dari serikat buruhnya.
Kebetulan saya aktif di PBB 3 periode, baru selesai Juni yang lalu. Ya, oleh karena itu kita minta proaktif dari Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI. Tidak hanya melakukan langkah-langkah diplomasi, tapi lebih nyata selain bantuan kemanusiaan dan mencegah tragedi kemanusiaan, juga mengirim usulan pasukan perdamaian di bawah naungan PBB. Demikian. Terima kasih ya kawan-kawan semuanya.